Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andras Eka. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil audit sistem informasi pada aplikasi WA MCS menggunakan model framework COVID 4.1 di PT Infotama Lintas Global. WHMCS atau Web Host Manager Complete Solution adalah aplikasi berbasis web yang pertama kali dikembangkan oleh Matterpark, salah seorang yang memiliki jabatan besar di WHMCS Ltd. Fungsi dari perangkat software ini adalah sebagai pengolah konsumen, pembayaran, atau penagihan. Tak hanya itu, aplikasi ini juga berfungsi memberikan solusi dukungan konsumen untuk perusahaan web hosting atau bisnis lain berbasis online. COVID adalah suatu framework untuk membangun suatu IT governance. Dengan berpatokan pada framework COVID, diharapkan mampu diterapkannya IT governance oleh organisasi dengan baik. Proses COVID mempunyai 4 domain utama, yaitu Plan and Organize, Acquire and Implementation, Deliver and Support, serta Monitoring and Evaluasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan perencanaan dan proses pemantauan kinerja teknologi informasi diintegrasikan dengan IT governance secara optimal. Ada 5 fungsi COVID. Yang pertama, meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua, mendukung audit kinerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga, meningkatkan kontrol sistem informasi atau teknologi informasi. 4, memberikan petunjuk atau arahan untuk IT governance. Dan terakhir, sebagai standarisasi dalam pendekatan atau program audit. Berikut adalah domain-domain kerangka kerja COVID. Yang pertama adalah Plan and Organize, yang kedua Acquire and Implement, yang ketiga adalah Delivery and Support, dan yang terakhir adalah Monitor dan Evaluate. Ada 10 daftar proses TI COVID 4.1 dalam proses Plan and Organize. Yang pertama kita bisa lihat ada Define Strategic IT Plan sampai dengan Manage Project. Selanjutnya kita bisa melihat daftar proses TI COVID 4.1 dalam proses Delivery and Support, di mana ada 13 tahapan yang harus kita rancangkan, di mana ada Define and Manage Service Level sampai dengan Manage Operation. Selanjutnya ada Acquire and Implement. Di sini ada 7 tahapan, dari Identify to Make Solution sampai dengan Install and Accredit Solution and Change. Selanjutnya ada Monitor and Evaluate, di mana kita bisa melihat 4 tahapan, di mana ada monitor dan evaluate IT performance sampai dengan provide IT governance. Salah satu alat ukur dari kinerja suatu sistem teknologi informasi disebut maturity level, yang berguna dalam pengontrolan setiap proses-proses teknologi informasi dengan metode penilaian. Adapun generic maturity model yang digunakan adalah pertama non-action, initial, repeatable but intuitive, define process, manage and measurable. Yang terakhir adalah optimize. Di sini kita bisa melihat tahapan penelitian. Pertama, tentu kita harus identifikasi minat penelitian. Jadi kita tuh mau meneliti bidang apa atau proses apa yang harus kita teliti. Selanjutnya kita masuk ke dalam gagasan. Ada juga penentuan objek penelitian. Lalu kita pemilihan topik penelitian, masuk ke urut masalah, sampai dengan tahapan kesimpulan akhir. Berikut adalah hasil perhitungan maturity level DS5, di mana kita bisa melihat subdomain DS5.1 sampai dengan DS5.11, di mana Manage of IT Security-nya ada mendapatkan hasil 3, IT Security Plan mendapatkan hasil 3 juga, Identify Manage dapat hasil 2, User Account Management 3, Security Testing, Surveillance and Monitoring 4, serta di rata-rata kita bisa mendapatkan di angka 3,09. Sedangkan untuk hasil perhitungan maturity level DS11, di sini ada subdomain DS11.1 sampai dengan DS11.6. Adapun keterangan dan hasilnya bisa lihat pada tampilan berikut, di mana kita dapat menghasilkan rata-rata nilai 3.66. Selanjutnya hasil perhitungan maturity level DS12. Di sini juga kita bisa melihat di layar bahwa nilai rata-rata kita bisa ambil di angka 3,22. Lalu hasil perhitungan maturity level DS13 kita bisa melihat nilai rata-rata adalah 3.4. Berdasarkan temuan-temuan masalah yang ditemukan berdasarkan hasil audit, dapat disimpulkan nilai maturity level yang dimiliki PT Infotama Lintas Global saat ini, khususnya pada subdomain DS5 sampai dengan 13, adalah sebagai berikut. DS5 memiliki nilai hasil rata-rata 3.09, DS11 dengan keterangan minus data
Hasilnya 3.66, DS12 dengan hasil 3.2, DS13 Managed Operation di angka 3.4. Lalu kita akan membuat nilai rata-ratanya adalah 3,2. Hasil keseluruhan dari perhitungan maturity level khususnya pada domain DS yang dilakukan pada PT Infotama Lintas Global mempunyai nilai sebesar 3.2. Dengan demikian, domain DS pada perusahaan ini termasuk pada level yaitu Define. Berikut disajikan hasil analisis kesenjangan maturity level secara keseluruhan rata-rata dari subdomain yang telah diaudit. Kita bisa melihat rata-rata keseluruhannya di current ada nilai 3.2, expect-nya sebenarnya adalah 4. Jadi gap-nya itu antara 4 sampai dengan 3,2. Lalu kita ambil nilai rata-ratanya adalah 0,8. Sedangkan nilai maturity levelnya di subdomain rata-rata yang kita dapat adalah 3.09. Yang diinginkan sebenarnya adalah 4. Jadi gap yang dimiliki itu 0.91 atau kurangnya 0,91. Sedangkan DS11 kita hanya mendapatkan rata-rata 3.66. Sedangkan nilai yang kita inginkan adalah 4. Jadi kita rata-rata bahwa kekurangan gapnya itu adalah 0,34. DS12 itu rata-rata nilainya 3.2, sedangkan yang nilai yang kita harapkan itu adalah 4. Jadi gapnya 0,8 seperti yang bisa lihat di layar berikut. Dari hasil domain DS yang telah dilakukan di PT Infotama Lintas Global, ini memiliki rata-rata nilai current maturity level sebesar 3,2 yang dianggap masih termasuk ke dalam tingkat 3 yaitu Define, dan rata-rata expect maturity level yang diharapkan adalah tingkat 4 atau Managed and Measurable. Dan dapat diketahui juga terdapat nilai selisih yang diperoleh dari rata-rata yang dapat oleh pengurangan nilai rata-rata expect level dengan current level yang diperoleh adalah 0,8. Saat ini kita memasuki slide terakhir di kesimpulan dan saran. PT Infotama Lintas Global telah mengimplementasikan tata kelola teknologi tingkat Define. Tingkat tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara beberapa domain DS yaitu DS5 sampai dengan DS13 yang saat ini diolah menghasilkan rata-rata nilai maturity level sebesar 3.2 dengan expect level pada tingkat 4 yaitu Managed and Measurable dan memiliki nilai kesenjangan rata-rata di angka 0,8. Artinya, PT Infotama ini telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Sarannya adalah sebaiknya menggunakan suatu standar kerangka kerja dalam mendukung peningkatan dan pengukuran pelaksanaan tata kelola TI. Salah satunya dengan menerapkan prinsip COBIT 4.1. Demikianlah hasil analisa yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.